Misal kalau di dalam kajian ilmu sosial, sosiologi, itu ada dua perspektif yang dimana ada teori yang namanya teori struktural fungsional dan teori konflik. Dan teori konflik ini didominasi oleh paham Marxisme. Ada di situ terkait dengan mazhab Frankfurt School atau tidak dengan neo-Marxis, Anthony Gramsci dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan terkait dengan hasil bacaan saya mengenai materialisme dialektika historis karya Joseph Stalin. Tapi sebelum menguraikan itu terlebih dahulu, Joseph Stalin itu adalah salah satu pemimpin Partai Komunis di Rusia, tapi sebelumnya ada Vladimir Lenin. Tapi sebelum dibakukan ini materialisme dialektika historis, ada sekilas sejarahnya di belakang bahwasanya materialisme dialektika historis ini dibakukan menjadi sebuah ajaran Marxisme dan menjadi sebuah ideologi itu ketika pertemuan internasional kedua. Berarti di situ pertemuan Partai Komunis kedua, di situ kan sebelumnya ada Liga Keadilan, setelah berubah lagi namanya menjadi Liga Komunis. Di internasionalis pertama itu Marx masih hidup, akan tetapi di internasionalis kedua itu Marx telah mati. Maka di situ Engels dan kawan-kawan, salah satunya Karl Kautsky yang dikenal sebagai Marxisme ortodoks, itu dia membakukan ajaran Marxisme, membakukan ajaran Marx, kemudian dikenal dengan Marxisme, kemudian menghimpun karya-karya Marx yang Das Kapital 2 sama 3, karena Das Kapital yang pertama itu masih Marx hidup dan diterbitkan waktu masih hidup, dan rumornya bahwasanya ada Das Kapital keempat yang dimana dieditori oleh Karl Kautsky. Sekilas sejarah, kembali kepada materialisme dialektika. Materialisme dialektika itu adalah sebuah bagaimana paham kita memahami alam ini, bahwasanya alam ini bergerak, dan kenyataannya memang secara fisika alam ini bergerak, dan ketika memahami alam ini bergerak artinya suatu perubahan di alam itu kita tidak boleh melihatnya secara terpisah. Misal kalau di dalam kajian ilmu sosial, sosiologi, itu ada dua perspektif yang dimana ada teori yang namanya teori struktural fungsional dan teori konflik. Dan teori konflik ini didominasi oleh paham Marxisme. Ada di situ terkait dengan mazhab Frankfurt School atau tidak dengan neo-Marxis, Anthony Gramsci dan lain sebagainya. Paham struktural fungsional ini ialah sebuah paham yang mengatakan bahwasanya proses terjadinya sebuah fenomena sosial itu terlepas, dalam artian dia tidak memiliki keterkaitan. Misal terjadi kemiskinan, ya bukan karena orang itu dieksploitasi, tapi karena orang itu malas. Dan itu salah satu perspektif di ilmu sosial struktural fungsional. Dan perspektif konflik yang dimana didominasi oleh teori Marxisme dengan pahaman metode dialektis, melihat bahwasanya alam senantiasa bergerak dan kemudian terjadinya sebuah fenomena sosial itu terjadi karena ada saling terhubungan. Jadi paham ini mengatakan bahwa apabila telah terjadi sebuah fenomena sosial atau fenomena alam, itu di situ ada keterhubungan. Dalam artian kita tidak boleh melihat suatu peristiwa ini secara terpisah. Dalam artian misal terjadi sebuah gerakan ini, saya menggerakkan buku ini, ya ada penyebabnya karena saya yang menjadi sebab untuk menggerakkan buku ini. Dan kemudian diadopsi ini teori menjadi untuk memperluas menjadi materialisme historis. Dan materialisme historis itu sebelumnya
merupakan perkembangan dari materialisme dialektis. Materialisme dialektis ini sebagai dudukan untuk menjelaskan nanti materialisme historis sebelum masuk ke Das Kapital. Karena nanti di Das Kapital itu kapitalisme itu bukan sebagai sebuah struktur yang sebuah orang sering pahami, tapi dia itu adalah sebuah abstraksi di luar kesadaran. Jadi kapitalisme itu bisa dikatakan sebagai sebuah kapitalisme ketika ada sebuah relasi di situ, ada relasi. Jadi kapitalisme itu bukan individunya, tapi sebuah struktur sosial. Jadi dia bisa dikatakan sebagai sebuah kapitalisme ketika ada relasi sosial di situ. Misal seorang individu ini dikatakan sebagai sebuah tenaga kerja ketika dia memasuki pabrik, tapi ketika di luar pabrik ya dia sebagai seorang individu atau kepala rumah tangganya misal. Dan itu nanti akan diuraikan di materialisme historis dengan syarat-syarat untuk perkembangannya, yaitu ada alat produksi, faktor produksi, sarana produksi, dan hubungan produksi. Dan yang menentukannya semua kan basis strukturnya itu ya ekonomi, dan yang akan menentukan kesadaran manusia ya ekonominya. Kemudian pertanyaannya apakah niscaya suatu fenomena ini tidak memiliki saling terhubungan? Misal, apakah terjadinya kemiskinan ini tidak ada yang menyebabkannya? Tentu pasti ada yang menyebabkannya kalau kita menggunakan perspektif materialisme dialektis. Karena di situ ada individu yang melakukan eksploitasi, istilah lazimnya di mereka. Dan materialisme historis ini dia di dalamnya ada yang perubahan dari kuantitatif ke kualitatif, dialektika internal di dalam tubuhnya. Jadi bagaimana sebuah materi itu saling bernegasi, misalnya air bernegasi dengan bukan air. Jadi begitu juga ketika melakukan pemahaman sosial terkait dengan fenomena sosial. Jadi kesimpulannya di sini bahwasanya materialisme dialektika historis sebagai sebuah cara pandang untuk melihat fenomena sosial itu bisa dikatakan cukup kritis di dalam melihat tersebut, walaupun Allama Bakir Sadar mengkritik itu di Falsafatuna. Mungkin seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.